Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka kitab Roma pasal yang ke-6. Hari ini kita belajar saudara tentang pengampunan dan pembebasan hidup kita dari semua dosa dan kejahatan kita. Roma 6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Saudara, mengapa Tuhan mengajarkan kita, walaupun kita ini masih hidup, tapi suruh menganggap bahwa kita ini sudah mati terhadap dosa? Itu apa artinya? Karena kalau kita tidak punya konsep pandangan ini bahwa kita telah mati bagi dosa, berarti kita sedang hidup di dalam dosa. Nah, saya beri ilustrasi yang paling gampang sekali. Mayat bisa diajak mabuk tidak? Kalau masih mabuk bukan mayat dong. Oke. Mayat tidak bisa diajak mencuri. Mayat tidak bisa diajak berjudi. Nah, artinya kalau kita memandang hidup kita ini mati terhadap dosa, itu pandangan kita. Artinya kita masih bisa berbuat dosa atau tidak? Ayo jawab. Masih bisa berbuat dosa atau tidak? Loh, iya. Kalau kita memandang hidup kita itu sudah mati terhadap dosa, maka kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Karena kita dianggap sudah mati oleh Tuhan dan oleh dosa itu. Maka itu setan tidak pernah tertarik dengan mayat. Setan hanya tertarik dengan orang hidup. Karena yang hidup itu bisa diajak berbuat macam-macam. Kita tidak bisa. Kalau kita sudah bebas dari dosa, dan kita sudah memandang hidup ini, memandangnya, aku sudah mati terhadap dosa, berarti saudara, tidak ada dosa lagi yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini. Jadi sederhana sekali kalau kita ingin berhenti berbuat dosa, anggaplah bahwa aku sudah mati di dalam dosa itu. Terhadap dosa aku sudah mati. Sehingga aku tidak perlu untuk berbuat dosa lagi. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Kita lihat ayat ini. Salah seorang boleh membaca ayat ini? Tolong saya. Ya, pelan-pelan Pak, ulangi. Yaitu Yesus, ulangi lagi. Yesus, ya, perhatikan. Yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Ya, terus. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Luar biasa. Yesus diserahkan, disiksa, mati. Untuk apa kita? Baca tadi. Untuk apa kita? Pelanggaran kita. Apa itu kata pelanggaran? Dosa, apalagi? Kesalahan, apalagi? Melawan, bukan? Melanggar, melawan. Semua kejahatan kita. Nah, Tuhan Yesus sudah mati. Tapi dia dibangkitkan untuk apa kita? Pembenaran kita. Tuhan terima kasih, kagum kami akan kasih-Mu itu. Saudara, kata pembenaran atau dibenarkan itu artinya luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Beda. Diampuni itu artinya dosa ditutupi. Dihapuskan dosa kita itu artinya dibuang. Tapi hanya dihapuskan saja, tidak selesai. Ini contoh yang luar biasa. Dengarkan. Suatu hari, Pak Pendeta, saya datang. Ya.
Pak Yopi saya pinjam uang 200.000 misalnya. Nanti 2 minggu saya kembalikan. Tapi karena kami sama-sama kenal, setelah 2 minggu saya belum kembalikan. Pak Pendeta juga tidak tanya lagi kepada saya karena kita kenal. Ya, ini manusia ini. Atau sebaliknya. Satu hari Pak Yopi datang kepada saya, Pak Pendeta Daniel saya pinjam 200.000. Nanti 2 minggu saya kembalikan. Misalnya begitu. Udah 2 minggu lewat, saya juga tidak nagih. Pak Yopi tidak kembali kepada saya, tapi kami teman, bersahabat. Lewat 2 minggu kali berapa? Oke, sudah. Karena kita teman juga baik. Nah, ini namanya menghapuskan. Tapi saya tanya kepada saudara, kalau suatu hari Bapak pinjam saya lagi, Pak Daniel saya perlu 200.000. Janji 2 minggu saya kembalikan. Yang muncul di pikiran saya apa? Jangan-jangan nggak bayar lagi. Betul? Nah itu manusia. Lagi sekali, diampuni itu nggak cukup. Arti cuma dihapuskan. Dihapuskan, maaf, ditutup. Kalau ampusnya arti ditutup. Dihapuskan dosa kita, artinya kita, ya sudah. Tapi ternyata enggak, masih ada, diingatan ini masih ada. Yang ketiga ini yang luar biasa. Maka itu kalau saudara baca di Alkitab, selalu akhir dari pengampunan adalah kamu dibenarkan, kamu dibenarkan, kamu dibenarkan. Artinya apa? Saya sangat terharu. Ternyata arti dibenarkan itu adalah dianggap tidak pernah berbuat salah. Nah, tidak ada seorang pun manusia di dunia bisa menganggap orang itu tidak pernah bersalah, padahal dia pernah bersalah. Saya ambil contoh hidup Petrus. Saudara dalam kisah Yohanes 21, coba saudara lihat kisah Yohanes 21. Ada sebuah kisah yang menarik sekali. Pagi itu pertama kali Petrus jumpa Tuhan Yesus sejak kebangkitan. Siapa masih ingat Petrus berapa kali menyangkal? Salah, 7 kali saudara. Nah banyak yang tidak tahu itu kalau Petrus nyangkal 7 kali. Hah, kok banyak sekali? Betul. Penyangkalan 3 kali kita sudah tahu. Di halaman rumah imam besar Kayafas. Waktu Tuhan Yesus diadili. Yang keempat kali, waktu Maria Magdalena, yang pertama kali tahu Yesus Tuhan kita bangkit. Betul? Yang hari pagi-pagi itu datang ke kubur, dia pulang dengan syok, dengan terkejut. Yesus bangkit, guru kita bangkit. Petrus bilang, tidak percaya. Nyangkal tidak? Oke. Yang kelima, Maria yang lain dengan murid-murid perempuan mendengar Maria Magdalena cerita, mereka jenguk ke kubur. Betul-betul kosong. Cuma kelihatan kainnya saja. Mereka perempuan-perempuan ini pulang. Bertemu murid laki-laki termasuk Petrus. Petrus pun berkata, tidak percaya. Dia mati. Berapa kali sudah? 5 kali. Yang keenam. Waktu 2 murid laki-laki yang pulang kampung karena kecewa. Kampung apa namanya? Emmaus. Kecewa bukan? Yesus mati. Percuma kita ikut dia, dia mati. Ternyata Tuhan Yesus datang di antara mereka, tapi mereka tidak kenal kalau itu gurunya. Lama perjalanan, dikatakan 8 mil. 8 mil. Itu kira-kira hampir 11 km, saudara. Masa jalan 11 km tidak rasa ini siapa? Padahal Tuhan Yesus berkata, dia menjelaskan kitab para nabi tentang hidup Yesus. Tidak ngerti. Begitu sampai di rumah, bacakan roti, mereka baru terbuka. Oh ini guru. Tapi Tuhan Yesus sudah pergi. Lalu mereka balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan murid-murid yang lain, kami ketemu Yesus. Petrus pun tidak percaya. Jadi 6 kali bukan? Yang ke-7 kali, ya di 21 Injil Yohanes 21 itu. Dia kembali nangkap ikan lagi. Padahal dulu sudah janji. Masih ingat janjinya di Lukas pasal 5?
Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka kitab Roma pasal yang ke-6.